Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab 2 Tawarik pasal 7 ayatnya yang ke-14. Sekali lagi khotbah pada hari ini diambil dari kitab 2 Tawarik pasal 7 ayatnya yang ke-14 yang bunyinya adalah demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara, kalau saya bisa kasih judul atau tema untuk khotbah pada hari ini, judulnya adalah ketika Tuhan memulihkan umatnya. Kita akan sama-sama belajar tentang pentingnya pemulihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan sama-sama belajar tentang pentingnya pemulihan Tuhan atas gerejanya. Dan apa dampak yang akan terjadi pada waktu Tuhan memulihkan kehidupan kita. Saudara-saudara, bicara tentang pemulihan itu bisa dimulai dari pemulihan diri seseorang atau sekelompok orang, atau pemulihan dari sebuah komunitas, kota, ataupun pemulihan dari satu bangsa, saudara. Dan pada saat ini Tuhan sedang bergerak untuk memulihkan umatnya. Tuhan sedang bergerak dengan dahsyat untuk memulihkan gerejanya. Kenapa gereja perlu dipulihkan oleh Tuhan? Karena keberadaan gereja di dunia ini untuk menjadi saksi Tuhan, saudara. Ya, kita ada di dunia ini untuk menjadi saksi bagi dunia ini, saudara. Ya, keberadaan gereja di dunia ini untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dunia yang penuh dengan kegelapan. Supaya mereka bisa melihat terang Tuhan yang ajaib, saudara. Dan keberadaan gereja Tuhan di dunia ini adalah untuk menjadi dampak. Untuk memberi pengaruh bagi dunia ini. Dan untuk bisa menjadi dampak, ya, kehidupan kita harus dipulihkan terlebih dahulu oleh Tuhan. Baru kita bisa memulihkan orang yang lain, saudara. Dan memang saat ini Tuhan sedang bekerja secara luar biasa untuk memulihkan gerejanya, saudara. Kalau berbicara tentang gereja, berkali-kali saya katakan bahwa gereja itu bukanlah bangunan, saudara. Tetapi gereja itu adalah kumpulan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kumpulan orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi saudara dan saya, kita ini adalah gereja Tuhan. Dan kita ditempatkan di bumi ini supaya kita bisa menjadi saksi, bisa menjadi terang bagi dunia ini, saudara. Supaya dunia yang dalam kegelapan bisa melihat terang melalui kehidupan kita. Artinya kita menjadi dampak bagi dunia ini. Kita kembali kepada 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan kalimat yang terakhir, aku akan memulihkan negeri mereka. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan I will restore their land atau I will heal their land. Ya, artinya Tuhan akan memulihkan negeri mereka atau Tuhan akan menyembuhkan negeri mereka. Nah, ini berbicara tentang sebuah negeri yang sedang sakit, ya, atau sebuah negeri yang kacau balau, yang porak-poranda, yang akan dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan sehingga negeri itu menjadi baik kembali, saudara. Nah, negeri ini bisa berbicara tentang kehidupan seseorang, sekelompok orang, komunitas, kota, maupun sebuah negara. Ini adalah orang-orang yang terhilang, yang membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan, kesedihan. Mereka akan dipulihkan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang akan mempunyai suatu kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Di mana kehidupan yang tadinya tidak mempunyai pengharapan, dipulihkan menjadi sebuah kehidupan yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam bahasa
aslinya bahasa Yunani atau bahasa Greek, ya kata pemulihan dipakai kata apokatistemai, yang berarti membentuk sesuatu kembali kepada bentuk semula, atau membentuk sesuatu kembali ke bentuk asal atau ke bentuk awal, saudara. Ya, itu arti dari pemulihan, saudara. Nah, untuk menjadi saksi Tuhan atau untuk menjadi dampak bagi dunia ini, kehidupan kita perlu lebih dulu dipulihkan oleh Tuhan kepada bentuk asal kita atau ke bentuk awal kita ketika Tuhan menciptakan manusia, saudara. Pada waktu pertama kali manusia diciptakan oleh Allah, manusia diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden, saudara. Dan dikatakan manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi image Allah ada di dalam manusia, saudara. Di mana manusia diciptakan penuh dengan kemuliaan Allah. Dan manusia diberikan kuasa untuk menguasai bumi, untuk menaklukkan bumi. Ya, tetapi sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kemuliaan Allah atau Shekinah glory itu hilang dari kehidupan manusia. Pada waktu manusia memberontak terhadap Tuhan, saudara. Gambaran Allah atau image Allah itu hilang dari kehidupan manusia, saudara. Dan oleh karena itu manusia perlu dipulihkan oleh Allah. Kalau Anda membaca dalam Roma 3 ayat 23, coba kita lihat ayatnya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, saudara perhatikan di sini, dijelaskan oleh ayat firman Tuhan ini, bahwa semua orang telah berbuat dosa. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat manusia harus terpisah dengan Allah. Dan dosa membuat Tuhan tidak bisa bekerja di dalam diri manusia. Ya, kasih dan kuasanya tidak bisa bekerja dan termanifestasi dalam kehidupan manusia. Dosa membuat image Allah itu rusak. Dan dosa menghancurkan hubungan antara Allah dengan manusia. Tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya, karena Tuhan itu baik buat manusia, ya. Dia peduli kepada manusia. Allah Bapa, dia mengirimkan Yesus, anaknya yang tunggal, anak satu-satunya. Ya, Yesus itu dikatakan dia adalah darling of heaven, ya. Ya, dia the darling of heaven. Tetapi Tuhan Allah Bapa rela mengirimkan Yesus ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Yesus datang ke dunia ini dengan satu tujuan, untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara Allah dengan manusia, saudara. Sehingga manusia bisa dikembalikan ke rencana Allah yang semula. Amin, saudara. Ya, jadi Tuhan mempunyai rencana atas hidup kita. Oleh karena itu, supaya rencana Allah itu bisa terjadi dalam hidup manusia, manusia perlu mengalami pemulihan daripada Tuhan. Ya, sama seperti ketika manusia pertama kali diciptakan, ditempatkan di Taman Eden, di mana manusia diciptakan serupa dan segambar Allah, penuh dengan kemuliaan Allah, ya. Dan manusia juga diberikan kuasa untuk menjaga dan memelihara Taman Eden. Dan juga untuk menaklukkan dunia ini. Ya, diberikan kuasa untuk berkuasa atas semua ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, kita akan belajar dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, bagaimana pemulihan bisa terjadi dalam kehidupan manusia, atau bagaimana pemulihan bisa terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan. Kita lihat kembali 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi saudara, kalau kita membaca dari firman Tuhan ini, ada 4 hal yang disampaikan di sini, bagaimana supaya pemulihan bisa terjadi dalam kehidupan manusia, ya, atau bagaimana pemulihan bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Dan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu kita harus memiliki hati seorang hamba, saudara. Kenapa merendahkan diri ini sangat penting dalam kehidupan kita? Karena memang kecenderungan manusia itu suka sombong, ya, suka meninggikan diri, saudara, ya, merasa paling tahu, merasa paling pinter, ya, merasa paling hebat, merasa paling keren, ya, pokoknya manusia cenderung merasa lebih daripada orang lain, ya. Saya percaya kita semua nggak suka kalau lihat orang yang sombong, benar? Siapa yang suka lihat orang yang sombong? Ada yang suka lihat orang yang sombong? Nggak ada yang mengangkat tangan. Berarti tidak ada seorang pun dari kita yang suka melihat orang yang sombong, saudara. Tetapi kadang-kadang tanpa kita sadari, kalau kita nggak waspada, kita bisa jatuh di dalam kesombongan. Benar? Tanpa kita sadar kita udah sombong, ya. Tapi kita nggak suka melihat orang sombong. Lah, kalau lihat orang sombong, sombong banget sih tuh orang. Ya baru segitu aja, nah. Kita suka ngomong gitu kan. Tetapi tanpa kita sadari, kadang-kadang kita hidup dalam kesombongan. Ya, hati-hati, saudara. Ya, karena orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang tidak rendah hati, ya, tidak mungkin bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan. Karena Tuhan menentang orang-orang yang sombong, tetapi Dia mengasihani orang-orang yang rendah hati. Sudah bisa baca itu di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat. Kita nggak usah baca ayatnya, ya, tapi dijelaskan di sana bahwa Tuhan menentang, artinya Tuhan memusuhi orang-orang yang sombong. Tapi bagi orang-orang yang rendah hati, Dia mengasihani orang-orang yang rendah hati. Ya, jadi orang-orang yang rendah hati pasti akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Ya, kalau Anda mau dipulihkan oleh Tuhan, ya, apa saja yang kau mau dipulihkan oleh Tuhan, di area mana saja dalam hidupmu, kalau Anda merasa saya perlu mengalami pemulihan daripada Tuhan, salah satu jalannya Anda harus hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Ya, Yesus Kristus memberikan contoh tentang kerendahan hati ini, saudara. Kita bisa baca itu di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat selanjutnya, ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji nama Tuhan, saudara. Kalau kita melihat dalam ayat-ayat firman Tuhan ini, dijelaskan bahwa Yesus, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, saudara. Ya, Yesus itu setara dengan Allah. Ya, kita mengenal Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Ya, 3 in 1, Tritunggal, 3 tapi 1, saudara. Di antara ketiganya tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi, saudara. Mereka equal, sama, ya, ya sama, ya. Kalau Allah Bapa Maha Hadir, Tuhan Yesus juga Maha Hadir. Kalau Allah Bapa Maha Kudus, Yesus juga Maha Kudus, saudara. Jadi sifat-sifat Allah itu Yesus pun mempunyai karena Dia setara dengan Allah. Allah di sini adalah Allah Bapa, saudara. Nah, dikatakan dalam firman Allah, Dia tidak mempertahankan kealahannya. Dia tidak mempertahankan keilahiannya, saudara. Nah, Dia rela datang ke dunia ini, saudara, ya, menjadi sama seperti manusia, saudara. Dia rela dihina, diejek, ya. Bahkan Dia rela menderita. Digantung di atas kayu salib. Ya, Dia gantung di antara langit dan bumi, saudara. Bahkan Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menebus dosa saudara dan saya. Kenapa Dia rela melakukan semua ini? Karena dengan Dia melakukan semua ini, maka terbukalah jalan untuk memulihkan antara kita dengan Allah. Kalau Tuhan Yesus tidak
datang ke dunia ini dan dia disalib, maka hubungan kita dengan Allah akan selama-lamanya tidak bisa dipulihkan, saudara. Ya, puji Tuhan, Allah Bapa itu baik. Dia kirimkan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya, sehingga dengan apa yang dia lakukan, hubungan kita dengan Allah bisa diperbaiki. Ya, hubungan yang rusak, yang terputus antara kita dengan Allah bisa kembali mengalami pemulihan. Demikian juga hubungan antara manusia dengan Tuhan itu bisa diperbaiki dan dipulihkan kalau saja manusia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, memang paling susah bagi manusia untuk merendahkan diri. Tadi saya katakan kecenderungan manusia itu suka sombong, saudara. Ya. Nah, di dunia ini ada begitu banyak manusia yang belum mengenal Tuhan, saudara. Ya, belum kenal, belum mempercayai bahwa Yesus itu adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Yang mereka belum mempercayai akan hal itu. Nah, untuk bisa melakukan hal ini perlu kerendahan hati, saudara. Ya, Yesus yang berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Ya, Yesus sudah berkata dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, dan kita harus hanya percaya kepada dia, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan dia. Tetapi walaupun ini sebuah hal yang sangat simpel, sangat sederhana, banyak orang yang tidak mau melakukan hal itu, saudara. Ya, di dunia ini kurang lebih ada 7 miliar manusia. Dan ada masih begitu banyak orang-orang yang belum mengenal Yesus dan mau mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Benar? Ya, masih banyak. Ya, bahkan ada orang-orang yang berkata, orang Kristen itu kok gampang banget ya untuk diselamatkan, hanya perlu buka hati, mengundang Yesus masuk dalam hidup mereka dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka dan diselamatkan. Gampang banget ya. Nah, manusia suka yang susah-susah. Bener? Dikasih yang gampang nggak mau, maunya yang susah. Yang gampang aja nggak bisa, apalagi yang susah, saudara. Ya, disuruh hanya untuk percaya, ya nggak mau, saudara. Kalau orang Belanda bilang tuh, warum maki et mulek aslek makekan. Ya, kalau gampang kenapa disusahin, saudara? Ya, kita suka sesuatu yang harusnya gampang, kita bikin susah. Benar? Ya. Situasi dan tantangan datang dalam hidup kita. Kita bikin supaya itu jadi semakin hari semakin ribet. Harusnya kalau ada situasi yang besar, kita bikin kecil dan akhirnya hilang. Karena kita tahu bahwa kita memiliki Allah yang besar. Amin. Ada orang yang terlalu fokus kepada situasi yang ada situasi yang kecil jadi gede, dia tambah gede, saudara, hidupnya. Dan akhirnya dia jadi pusing, stres, khawatir, takut, semua bisa terjadi, saudara, ya di dalam hidupnya. Jadi, saudara, yang diperlukan dalam hidup kita adalah kita harus rendah hati, ya, dan mau percaya kepada Tuhan, ya. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana supaya hidup kita bisa dipulihkan oleh Tuhan? Masih 2 Tawarik 7 ayat 14. Yang kedua dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa. Ya, sudah perhatikan, berdoa. Yang kedua adalah berdoa. Berdoa kepada siapa, saudara? Ya, berdoa kepada Tuhan. Amin. Ya, untuk mengalami pemulihan, kita harus berdoa, kita harus datang kepada Tuhan. Bukan datang kepada sesuatu yang lain, saudara. Kita harus datang kepada Tuhan. Pada waktu kita berdoa di hadapan Tuhan, itu tandanya kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, itu tandanya bahwa kita mengakui kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Amin. Ya, jadi kita tahu bahwa kita nggak mampu tanpa Tuhan. Dan kalau berbicara tentang pemulihan,
Pemulihan itu bukan hanya bicara tentang pemulihan hubungan kita dengan Allah, tapi juga berbicara tentang hubungan kita dengan sesama kita, saudara. Ya, saya percaya kita semua pasti mempunyai hubungan yang baik dengan sesama kita, ya, dengan saudara-saudara kita, ya, dengan teman-teman kita, dengan tetangga kita, dengan komunitas di mana Tuhan tempatkan kita. Amin. Kita pasti mau mempunyai hubungan yang baik. Ya, nggak ada yang mau berantem dengan tetangganya, ya, atau konflik dengan saudara-saudaranya. Pasti kita nggak mau. Kita maunya mempunyai hubungan yang baik, ya. Dan saya percaya kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan sesama kita pun akan mudah dipulihkan, saudara. Amin. Asal Anda mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena hubungan dengan Tuhan akan menentukan hubungan kita dengan sesama kita. Tapi kalau Anda hubungannya dengan Tuhan udah nggak baik, udah nggak benar, pasti akan terjadi konflik dengan hubungan dengan sesama kita, saudara. Ya, karena saya percaya orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti dia akan melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 16, coba kita lihat. Yakobus 5 ayat 16 berkata, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Saudara, kita perhatikan, dalam firman Tuhan ini dijelaskan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Artinya supaya kehidupan kita dipulihkan. Ya, sembuh ini berbicara tentang pemulihan, saudara. Jadi, jika kita berbuat salah kepada orang lain, seringkali kita nggak mau mengakui kesalahan kita, ya, atau sulit kita untuk mengakui kesalahan kita kepada orang lain, saudara. Akibatnya terjadi perselisihan, pertengkaran, ya, dan bisa menimbulkan dendam, kebencian, kemarahan kita terhadap orang lain. Nah, kalau hal ini terjadi dalam hidup kita membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Amin. Ya, supaya Tuhan mengangkat segala kebencian, segala dendam, supaya Tuhan memperdamaikan kita dengan sesama kita. Haleluya, ya. Kita membutuhkan pemulihan hubungan dengan sesama kita juga, ya. Pertama dengan Tuhan, yang kedua hubungan kita dengan sesama kita pun perlu dipulihkan oleh Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita mau saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Ya, pada waktu hal ini kita lakukan, pada waktu kita mengaku dosa dan saling mendoakan, maka di situ dikatakan akan terjadi kesembuhan, akan terjadi pemulihan dalam hidup kita. Ya, kita akan dipulihkan dari segala kebencian, segala dendam. Ya, kita akan disembuhkan dari segala tuduhan-tuduhan yang mungkin bisa mengintimidasi kehidupan kita, dan dengan saling mengaku dosa membuat hati kita tenang dan damai, saudara. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan atau kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, kita harus segera datang kepada Tuhan di dalam doa, ya. Makanya ada yang namanya doa pengakuan dosa. Amin, ya. Tujuannya supaya hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, coba kita lihat ayatnya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin, saudara. Jadi kalau kita mengaku dosa kita, dia setia dan adil. Pasti dia akan mengampuni kita. Ya, dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Ya, jadi kalau Anda tahu bahwa di dirimu ada dosa, cepat-cepat datang kepada Tuhan dan akui itu di hadapan Tuhan. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita. Apapun dosa kita, pasti Tuhan akan ampuni. Kalau kita hampiri dia, kita minta ampun kepada dia. Dan dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Haleluya. Ya, jadi dosa harus diakui. Maka pengampunan akan terjadi
dan pemulihan akan terjadi di dalam hidup kita. Yang ketiga, kita harus menyediakan waktu untuk mencari wajah Tuhan. Ya, masih dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 ya. Yang pertama, merendahkan diri, yang kedua berdoa, dan yang ketiga mencari wajahku. Ya, berdoa dan mencari wajahku. Ya, yang ketiga yang harus Anda lakukan adalah mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan ini berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan. Nah, sebagai umat Tuhan, tentunya kita harus selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena persekutuan dengan Tuhan akan menentukan kehidupan kita. Kalau saudara memperhatikan kalimat, umatku yang atas namanya dan yang atasnya namaku disebut, ya, umatku. Kalau berbicara tentang umatku, ini adalah berbicara tentang orang-orang yang sudah mengenal Allah, saudara. Nah, tetapi kadang-kadang orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, hubungan mereka dengan Tuhan bisa terganggu, saudara. Ya, mungkin karena pekerjaan mereka, ya, karena kesibukan sehari-hari, karena aktivitas sehari-hari dalam kehidupan mereka, juga mungkin karena hobi, ya, banyak orang karena hobi akhirnya tidak mempunyai waktu dengan Tuhan, saudara. Waktunya tersita habis dengan melakukan hobinya, saudara. Ya, itu bisa terjadi, ya. Dan kalau ini terjadi di dalam hidup kita, maka itu akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, lama-kelamaan kita akan jadi jauh dengan Tuhan. Ya, kita akan berjarak dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan akan renggang. Ya, sudah tahu renggang? Ada jaraknya. Nah, kalau ada jaraknya, saudara hati-hati. Di antara jarak itu, nanti bisa ada iblis yang datang untuk menempati, untuk berpijak di kerenggangan itu, saudara. Ya, iblis bisa datang dan berpijak. Nah, kalau ini terjadi, kita tahu bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, kalau itu terjadi, bisa membahayakan kehidupan kita, saudara. Makanya, jangan sampai ada jarak antara kita dengan Tuhan. Kita perlu senantiasa ada dalam persekutuan dengan Tuhan, saudara. Amin. Sehingga gap itu bisa ditutup. Nggak ada lubang lagi, nggak ada celah lagi. Sehingga iblis tidak bisa masuk. Tidak bisa berpijak di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kalau iblis bisa berpijak dalam kehidupan kita, dia akan gerogoti kehidupan kita, saudara. Dan dia akan curi, dia akan bunuh, dan dia akan binasakan pada akhirnya. Makanya segala celah harus ditutup. Ya, segala gap harus ditutup. Amin, saudara. Nah, itu bisa dilakukan pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan, pada waktu kita mencari wajah Tuhan. Ya, Raja Daud berkata dalam Mazmur 27 ayat 8, coba kita lihat. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, Daud ini adalah salah satu tokoh favorit saya. Ya, saya sangat suka dengan Raja Daud. Ya, dia berkata, hatiku mengikuti firman-Mu. Luar biasa, ya. Jadi hatinya cenderung selalu dia mau mengikuti apa yang Tuhan katakan di dalam hidupnya. Ya, ini Raja Daud, saudara. Dia bilang, hatiku mengikuti firman-Mu. Kalau firman-Nya berkata, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan, dia berkata. Ya, jadi dia melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan, yang Tuhan firmankan di dalam hidupnya. Tuhan suruh cari wajah Tuhan. Dia cari wajah Tuhan. Ya, dia nggak cuma cari tangan Tuhan. Ya, banyak orang yang cuma cari tangan Tuhan. Ya, tangan Tuhan itu melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, banyak orang cuma cari mujizat. Saudara, tidak salah, ya. Kita perlu mujizat Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita juga harus mencari wajah Tuhan. Amin. Ini berbicara keintiman kita dengan Tuhan. Ya, ini membicara kita untuk mengenal siapa Tuhan itu. Ya, bukan hanya cari tangannya, saudara. Ya, tapi kita juga mau mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, di mana kita bisa mengenal Dia lebih dalam dan lebih dalam lagi dalam hidup kita. Ya, tidak heran, ya, Raja Daud ini menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan dan seorang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan.
Saudara, kalau mungkin hubungan persekutuanmu dengan Tuhan saat ini terganggu, sedang tidak baik, mungkin itu karena pekerjaan atau aktivitas sehari-hari yang kau lakukan. Kalau ini terjadi, ya, atau mungkin juga karena engkau malas untuk bersekutu dengan Tuhan, saudara, engkau harus kembali kepada Tuhan. Amin. Kalau engkau mau dipulihkan oleh Tuhan, kembali, dan kembali kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan. Punya waktu-waktu untuk bersekutu dengan Allah. Sediakan waktu-waktu khusus di mana engkau mendengar ketika dia berbicara dalam hidupmu. Ya, cari wajah Tuhan. Ya, nikmati ketika engkau berada di hadirat Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi mencari wajah Tuhan sangat penting, ya. Di sana kita bisa menikmati Tuhan. Ya, di hadirat Tuhan kekuatan kita diperbaharui. Kita dipulihkan oleh Tuhan pada waktu kita berada di hadirat Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, ya, dikatakan yang pertama merendahkan diri, yang kedua berdoa, yang ketiga mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ya, yang keempat, kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Nah, saudara, kalau berbalik dari jalan-jalan yang jahat, ini kalau saya bisa ucapkan dengan satu kata, ini artinya kita harus bertobat. Ya, harus metanoia bahasa aslinya. Kita berbalik, yang tadinya kita mengharap ke utara, yang namanya berbalik, kita balik begini menghadap ke selatan. Itu berbalik. Ya. Jadi kita harus berbalik. Yang tadinya kita mengikuti dunia ini, kita harus berbalik untuk berjalan mengikuti pimpinan Tuhan. Ya, mengikuti firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, ini yang namanya berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau Anda rasanya sudah keluar dari tracknya Tuhan, kita tahu, kita sadar. Ya, kalau kita kayaknya saya udah keluar nih dari jalannya Tuhan, kita tahu. Ya, harus cepat-cepat kembali. Ya, karena Anda menyimpang sedikit saja dari jalan Tuhan, ya, itu ujung-ujungnya tuh akan menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Ya, jadi harus cepat-cepat berbalik. Ya, orang bilang, cuma dikit aja kok menyimpangnya. Saudara, kalau diukur pakai derajat, Anda menyimpang 1 derajat aja, kalau ditarik garis, itu lama-lama jadi gede. Ya, jadi gede. Ya, walaupun cuma 1 derajat menyimpangnya. Ya, nah 1 derajat aja itu punya pengaruh, saudara. Ya, punya pengaruh. Ya, makanya kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Ya, kalau Anda melihat Nuh waktu diperintahkan untuk membuat bahtera, dia buat itu persis seperti yang Tuhan perintahkan. Berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya, itu persis seperti yang Tuhan perintahkan. Ya, kamar-kamarnya harus gimana, itu semua persis seperti yang Tuhan perintahkan. Itulah yang dilakukan. Ya, jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang details, ya, Tuhan yang akurat. Kalau dia melakukan sesuatu, amin, ya. Jadi saudara, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ya, jadi kalau Anda mendengarkan firman Tuhan dan firman Tuhan itu menegur, menyatakan kesalahan yang kau perbuat, ya udah, jangan tersinggung, saudara. Langsung berbalik, ya. Banyak orang ketika dengar firman, bukannya bertobat malah tersinggung, malah marah sama Tuhannya. Harusnya kita mengucap syukur. Pada waktu ada firman dan firman itu menegur kita, menyatakan kesalahan yang kita perbuat, kita langsung, ya Tuhan, kalau aku salah, aku mau datang kepada Engkau, aku mau berbalik kepada Engkau. Amin, ya. Jangan dimarahin sama Tuhannya, saudara. Amin, haleluya, ya. Puji Tuhan, ya. Jadi kita meresponi setiap firman yang kita dengar dengan baik, ya, dengan benar di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita lihat kehidupan orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan itu luar biasa. Ya, contohnya adalah Paulus. Sebelum dia bertobat dan sesudah dia bertobat, itu kehidupannya beda. Sebelum dia dipulihkan dan sesudah dia dipulihkan. Ya, sesudah dia bertemu dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, di situ dia dipulihkan oleh Tuhan. Ya, sebelumnya dia adalah seorang yang sangat jahat, saudara. Dia berjalan dengan pemikiran dia sendiri, ya.
Dia melakukan apa yang dia pikir baik, yang sesuai dengan apa yang dia percaya. Ya, dia bahkan dia menganiaya orang-orang Kristen di gereja mula-mula, saudara. Ya, dia bahkan tidak segan-segan menarik mereka dan memasukkan mereka ke dalam penjara, dan di mana di sana mereka disiksa, saudara. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tetapi ketika dia bertobat, dia dipulihkan oleh Tuhan. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan salah. Ya, dan akhirnya ketika dia bertobat, dia boleh dipakai oleh Tuhan. Dan kehidupannya bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bahkan sampai saat ini, ya kita bisa terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bagaimana dia melayani Tuhan, bagaimana dia melakukan pekerjaan Tuhan. Dia memenangkan Asia Kecil bagi Kristus. Ini luar biasa, saudara. Ya, Asia Kecil itu adalah daerah Turki, ya, itu dimenangkan oleh Rasul Paulus. Dan juga bagaimana Tuhan memakai dia, ya, menulis Alkitab, ya, 14 dari 27 kitab dalam Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Ini luar biasa, saudara. Ya, orang yang dipulihkan adalah orang yang mau membiarkan Tuhan berkarya melalui hidupnya. Amin. Ya, siapa yang mau dipulihkan oleh Tuhan? Saya percaya kita semua mau dipulihkan. Saya pun sendiri mau dipulihkan oleh Tuhan. Supaya Tuhan bisa memakai hidup kita. Supaya Tuhan bisa berkarya melalui hidup kita. Ya, contoh yang lain adalah Sakeus. Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai. Ya, dia orang yang jahat menurut rakyat pada waktu itu. Karena dia juga bekerja bagi pemerintah Romawi, saudara. Dan dia selalu memeras rakyat. Ya, seorang pemungut cukai, ya, dia selalu memeras rakyat, saudara. Ya, tetapi sesudah dia bertemu dengan Yesus, kehidupannya dipulihkan oleh Tuhan. Orang yang tadinya pelit, orang yang tadinya serakah, yang suka memeras rakyat, hanya dia menjadi seorang yang murah hati. Dia berkata, kalau ada yang aku peras dari rakyat, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Wow, luar biasa, saudara. 4 kali lipat dia balikin. Ya, kalau ada yang ku ambil dari orang miskin, dia akan kembalikan itu balik kepada orang-orang yang tadinya dia peras, saudara. Ya, bahkan dia berkata, aku akan menjual setengah dari milikku dan akan kubagikan kepada orang-orang miskin. Luar biasa, saudara. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah mengalami pemulihan dari Tuhan. Orang-orang seperti ini kehidupannya akan bisa dilihat. Ya, dan akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi kalau orang-orang yang belum dipulihkan oleh Tuhan, itu pun bisa kelihatan, saudara. Dan bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, oleh karena itu, saya percaya saat ini Roh Kudus sedang bekerja dengan luar biasa untuk memulihkan gerejanya. Dan mari, saudara, kalau Tuhan sedang bekerja, izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita bisa dipulihkan sepulih-pulihnya. Dan kita bisa dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar yang dia sudah persiapkan untuk kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Dia persiapkan kita untuk menjadi perpanjangan tangannya, untuk menjadi saksi, menjadi dampak, menjadi pengaruh bagi dunia ini. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini, saudara. Ya, ada 4 hal, ya, bagaimana supaya pemulihan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, ya, sadar bahwa kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Yang ketiga, cari wajah Tuhan, berbicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Dan yang keempat, mari kita mau berbalik dari jalan-jalan hidup kita yang jahat. Maka firman Tuhan katakan, dia akan mendengarkan, mengampuni, dan memulihkan kehidupan kita. Dan kita akan dipakai sesuai dengan tujuan dan rencana Allah di dalam hidup kita. Amin.